Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurhaliza dari 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Talun. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. Komunitas. Komunitas merupakan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Jadi, yang dimaksud pemberdayaan komunitas merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan komunitas dapat terjalin apabila ada partisipasi antar individu dalam masyarakat. Ada 4 kriteria pengklasifikasian komunitas menurut Surjono Sukanto. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, luas kekayaan dan kepadatan penduduk, fungsi khusus komunitas terhadap masyarakat, organisasi masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunitas. Yang pertama yaitu seperasaan. Setiap anggota mengidentifikasikan dirinya menjadi bagian atau tergabung dalam komunitas. Seperasaan muncul akibat adanya kesamaan kepentingan atau tujuan sama antar anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sepenanggungan. Setiap anggota komunitas memiliki kondisi, nasib, atau keadaan yang sama. Oleh karena kesamaan tersebut, terbentuk ikatan antar anggota. Yang ketiga yaitu saling memerlukan. Setiap anggota komunitas memiliki hubungan erat satu sama lain. Kondisi demikian mendorong timbulnya perasaan ketergantungan antar anggota terhadap komunitas untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Prinsip pelaksanaan pemberdayaan. Yang pertama yaitu prinsip partisipatif. Dalam prinsip partisipatif, masyarakat diberi kebebasan memilih dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaan. Yang kedua yaitu keswadayaan. Pemerintah dan pihak swasta perlu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan hingga evaluasi program pemberdayaan. Yang ketiga yaitu kesetaraan. Kesetaraan menunjukkan kedudukan sama antara pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan. Yang keempat yaitu prinsip berkelanjutan. Artinya, meskipun proses pemberdayaan selesai, program pemberdayaan dapat dilanjutkan dan dikelola masyarakat secara mandiri. Ada 3 inisiator pemberdayaan komunitas, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tujuan pemberdayaan komunitas ialah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan juga untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang juga rasa kepercayaan diri. Ada 3 pendekatan dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama yaitu pendekatan kesejahteraan, yaitu dengan membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam. Yang kedua yaitu pendekatan pembangunan, yaitu memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan pemberdayaan,
melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Implementasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama yaitu enabling. Enabling yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat selalu berkembang. Yang kedua, empowering, yaitu memperkuat potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata seperti menyediakan sarana dan prasarana, baik fisik maupun sosial. Yang ketiga yaitu protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan dan eksploitasi. Strategi pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Yang pertama yaitu mempertimbangkan potensi masyarakat, memberikan pendampingan secara berkelompok, memberikan pelatihan khusus, mengangkat kearifan lokal, memberikan bantuan sarana dan prasarana, dan melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu lokal yang berarti setempat, sedangkan kearifan berarti kebijaksanaan. Jadi, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana dan bernilai luhur, serta diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal yaitu penempatan nilai-nilai setempat sebagai input pembangunan sosial serta penanggulangan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Contoh pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, yaitu komunitas Tenun Sasak Sade di Lombok. Suku Sasak merupakan suku yang terdapat di Dusun Sade, Desa Rembutan, Ujut, Lombok Tengah. Dusun ini dikenal sebagai dusun yang tetap mempertahankan adat suku Sasak dan masih berpegang teguh menjaga keaslian desa. Selain itu, suasana perkampungan ini masih asli perkampungan pribumi Lombok. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah menenun. Kegiatan menenun ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan dan sudah dikenalkan sejak dini, di usia 9-10 tahun. Ada suatu filosofi atau tradisi yang dianut di suku Sasak, di mana jika perempuan belum piawai menenun, maka perempuan tersebut secara adat belum boleh dinikahkan karena dianggap belum balik atau dewasa. Pemberdayaan komunitas lokal Tenun Sasak Sade merupakan pemberdayaan komunitas yang termasuk ke dalam komunitas tradisional. Dalam kegiatan ini masih menggunakan alat-alat tradisional. Disebut pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal karena motif dan corak dari kain tenun ini memiliki makna tentang bagaimana cara untuk beretika dalam kehidupan, karena terdapat pesan-pesan atau ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Motif-motif ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, dengan adanya perempuan penenun dapat memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan ekonomi sebagai sumber pendapatan untuk perempuan Sasak Sade, dan terbangun kebersamaan dari masyarakat tidak hanya dari perempuan Sasak Sade tapi juga dari masyarakat sekitar. Inisiator dari komunitas ini adalah masyarakat Sade sendiri, karena kegiatan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, pemerintah juga tetap melakukan pengawasan dan pengembangan karena Dusun Sade juga digunakan untuk tempat wisata. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.